Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast SMA Negeri Bojonegoro, Suara Para Juara bersama saya dari tim jurnalistik dan narasumber hebat yaitu Ibu Syati yang baik hati dan tidak sombong. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bu Yati. Saya mengampu pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Bojonegoro. Tentunya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita sedikit membahas tentang bulan Ramadan. Gimana Bu Yati kabarnya hari ini, masih semangat puasa? Oh, alhamdulillah, tentunya harus semangat puasa. Kenapa? Karena biar mendapatkan ridho dari Allah, harus semangat berpuasa. Masih puasa apa tidak? Itu Bu, masih halangan Bu. Oh, masih halangan. Iya Bu, jujur saya kangen tadarus bareng sih Bu. Oh ya, nanti diganti di waktu lain, nanti bisa ya. Semangat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai malam yang paling istimewa dalam bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian, keistimewaan, keutamaan, hingga amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk mencapai keberkahannya. Langsung saja kita ke pertanyaannya bersama narasumber hebat yaitu Ibu Suyati. Jadi Bu Yati, malam Lailatul Qadar itu apa sih? Oh, tentunya malam Lailatul Qadar yaitu malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Tentunya Allah itu memberi keistimewaan bagi hambanya yang di malam itu dia banyak melakukan kegiatan ibadah, terutama dalam membaca Al-Quran serta mengamalkan yaitu dengan sholat tahajud. Itu tentunya penuh dengan keberkahan ya. Dan di sini dikatakan di tempat lain itu dia memiliki keistimewaan ya, yaitu malam 1000 bulan ya. Jadi tentunya kita sebagai seorang muslim harus banyak meningkatkan ibadah di malam Lailatul Qadar ya. Lalu keistimewaan apa yang dimiliki malam Lailatul Qadar? Oh, banyak sekali ya nak ya. Tentunya di sini banyak sekali keistimewaannya. Tentunya kita ketika membaca ya surat di dalam Al-Quran itu atau ayat-ayatnya, Allah akan lipat gandakan. Contohnya Bu Guru ketika membaca ayat Nun. Nah, itu tentunya banyak sekali nanti itu apa itu namanya pahalanya ya. Dalam satu ayat itu Allah akan kalikan 100.000 dan dikalikan lagi 83 tahun. Tentunya luar biasa. Cuman ada di malam bulan Ramadan yaitu di Lailatul Qadar. Maka dari itu tingkatkanlah ibadahmu tentang membaca Al-Quran atau bertadarus di malam bulan Ramadan ya. Kalau ditadarus saat sholat asar tuh nggak apa-apa kan Bu ya? Tentunya kalau malam Lailatul Qadar itu adanya itu di waktu setelah sholat isya ya, sholat isya sampai sholat subuh lah. Itu kita nggak tahu ya pasnya jam berapa atau harinya jam berapa, itu kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu dan itu yang mendapat keistimewaan hanyalah orang-orang yang melakukan kegiatan ibadah, terutama bertadarus dan melakukan ibadah sholat 2 rakaat sholat tahajud. Nah, di sini tentunya kita harus melakukan dari awal bulan Ramadan itu sampai nanti terakhir. Kenapa? Karena nggak tahu ya mana harinya, mana tanggalnya, itu nggak tahu kita itu ya. Tapi ada salah satu di hari-hari tersebut ada namanya malam Lailatul Qadar. Dan di sini tentunya kita itu akan ditentukan azal rezeki kita atau besok kita itu sukses apa tidak lah. Di malam Lailatul Qadar itu kita sudah Allah tentukan. Jadi ketika malam tersebut seandainya kamu bercita-cita sesuatu yang tinggi, maka kamu berdoalah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Biar kelak kamu itu menjadi anak yang sukses. Iya Bu. Nah, kapan malam Lailatul Qadar 2025 diprediksi terjadi Bu? Iya, dari awal tadi Bu Guru sudah bilang ya. Jadi kita nggak tahu ya. Itu datangnya ketika tanggal 7, tanggal 8, tidak tahu. Dan kita harus melakukan kegiatan ibadah dari awal masuk di bulan Ramadan itu sampai akhir. Kenapa kita nggak tahu ya? Di pertengahan atau di 10 terakhir di bulan Ramadan kita nggak tahu. Jadi sebaiknya yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan seperti sholat tahajud ya, itu dari awal sampai akhir kalau bisa itu. Dan
siapa tahu nanti di antara malam-malam tersebut ada malam Lailatul Qadar dan insya Allah doa-doa kita itu dikabulkan. Jadi kayak kita cari di internet nih kayak malam Lailatul Qadar tuh kapan, itu kayak kan dijelasin kan tanggal 21 Maret, Iya. tanggal 20 Maret awal itu tuh jadi nggak akurat ya Bu ya? Oh, itu belum tentu. Kenapa? Karena rahasia semuanya itu hanya Allah yang tahu ya. Jadi kita nggak tahu pastinya ya. Makanya dari tadi Bu Guru bilang ya, itu bisa di awal, bisa di pertengahan atau di akhir. Tapi intinya di sini tentunya kita itu mengharapkan apa ya? Semuanya itu kita lakukan hanya mencari ridho Allah ya. Jadi mungkin bisa nanti di pertengahan atau di akhir. Jadi kita pokoknya niatnya itu mencari ridho Allah biar berkah seperti itu. Amalan apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi Lailatul Qadar Bu? Oh, tentunya banyak sekali kegiatan melakukan apa itu amalan-amalan seperti apa? Banyak merenung tentang dosa-dosa kita atau berdiam diri di masjid itu apa itu namanya? Melakukan kegiatan seperti tadarus ya, tentunya melakukan hal-hal yang baik lah, menjauhi hal-hal yang negatif. Jangan waktu malam-malam tersebut kalian malah lihat HP yang banyak konten negatif kamu lihat, itu tidak boleh. Tentunya dengan membaca atau belajar berdoa atau hal-hal yang positif tentang kegiatan agama seperti itu. Apa keutamaan dalam malam Lailatul Qadar bagi Islam Bu? Tentu banyak sekali ya nak ya. Keutamanya dalam kehidupan sehari-hari itu akan mendapat suatu kemuliaan ya bagi siapa saja yang Allah beri kesempatan di malam tersebut ya. Tentunya di sini kita itu harus banyak melakukan kegiatan ibadah. Kenapa? Karena akan diperlipat gandakan seperti tadi ya, dengan melakukan kegiatan sholat malam, memperbanyak membaca Al-Quran, menghidupkan atau di sini masjid ya, tentunya banyak berdiam diri di masjid dengan mencari apa ridho Allah. Tentunya sebagai manusia itu kita tidak lupa dari salah, maka di sini disunahkan untuk berdiam diri di masjid itu merenung atau menghayati apa yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Ketika banyak dosa maka kita harus banyak-banyak bertaubat di situ ya nak ya, memperbanyak iktikaf ya atau tentunya tadi ini nak ya, merenungi dan menjauhi, berjanji dalam hati itu akan menjauhi segala larangan yang Allah telah tetapkan. Nah, seperti itu. Dan tentunya ketika nanti kita sudah saatnya membayar zakat dan kita juga akan membayar zakat ya. Tentunya kewajiban seorang muslim yang mampu itu adalah membayar zakat ya. Jadi pahala puasa sama pahala yang kita jalanin malam Lailatul Qadar tuh digabung dan berkali-kali lipat banget ya Bu ya? Iya, seperti Bu Guru tadi bilang ya, 100.000 dikali 83 tahun. Banyak nggak kira-kira? Banyak Bu. Luar biasa. Dan itu yang mendapatkan hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang istimewa ya. Tidak semua manusia mendapatkan hal itu. Makanya untuk mengisi kegiatan bulan-bulan Ramadan ini kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan ikut yang teman-teman yang negatif, jangan diikuti. Dan kalau bisa kita nasihati. Tentunya Bu Guru berharap Ramadan ini lebih bagus daripada Ramadan yang kemarin, yang tahun kemarin. Tentunya kita semata-mata mencari ridho Allah dan semoga Allah permudahkan dan mudah-mudahan di tahun depan kita juga bertemu dengan bulan Ramadan dan kita mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah. Amin. Jadi seperti itu ya pengertian, keistimewaan, dan keutamaan dan amalan-amalan yang dapat kita lakukan malam Lailatul Qadar. Banyak sekali amalan dan keberkahannya ya Bu ya? Iya, tentunya nak ya. Jadi semoga kita semakin dekat sama Allah dan insya Allah kita diberi kemudahan baik di dunia ini atau kehidupan kelak di akhirat. Kenapa? Kita itu intinya itu hidup itu tidak hanya di dunia ini nak ya. Jadi kita harus semangat di sini itu adalah tempat mencari apa namanya itu Amalan amalan ya seperti keberkahan atau mencari bekal untuk menuju akhirat ya. Kenapa? Kehidupan yang harus yang kita jalan itu besok. Jadi ini adalah persiapan menuju kehidupan berikutnya.
Mungkin hanya itu yang dapat kami kupas pada sesi podcast hari ini, dan sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Sebelum ditutup ada pantun nih. Mentari senja mulai tenggelam, hujan mulai terjatuh. Kami tutup podcast ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.